Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang insyaallah dicintai Allah. Jangan lupa mari kita bersyukur pada Allah lebih dahulu atas semua nikmatnya. Kemudian yang berikutnya jangan lupa kita selalu membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita masuk pelajaran tafsir pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan bahas ayat 12 sampai dengan ayat 16. Apa yang harus kita lakukan untuk pelajaran tafsir ini? Jangan lupa terlebih dahulu baca mufradatnya. Baca, pahami, dan hafalkan. Setelah itu baca terjemahnya, ya. Mufradnya dibaca yang sudah dicantumkan di materi situ. Kemudian terjemahnya bisa menghafal, melihat terjemah dalam Al-Qur'an, ya. Yang selanjutnya mari kita bahas mulai ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk. Ya. Setelah kemarin pada pelajaran yang lalu Allah menjelaskan bahwa ada orang yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Yang melakukan kebaikan dijelaskan pada ayat 5 sampai dengan 7, yang melakukan keburukan dijelaskan pada ayat 8 sampai dengan 11. Selanjutnya di sini Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang bisa memberikan petunjuk, ya. Allah yang bisa memberikan petunjuk mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu tafsir singkatnya, ya. Inna alaina, sesungguhnya kewajiban kami, an nubayyina lil khalqi, untuk menjelaskan kepada makhluk, thoriqul huda, jalan hidayah, min thoriqid dhalal, dari jalan kesesatan, biwasitati rusulina, dengan perantaraan utusan-utusan kami. Jadi maksudnya ayat ini adalah Allah lah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah, menjauhkan manusia dari jalan kesesatan dengan wasilah para utusan, ya, dengan perantaraan para utusan, ya. Jadi para utusan itu adalah perantara. Adapun hak mutlak yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah perantara, ya. Petunjuk mutlak yang bisa memberikannya adalah Allah, ya. Nah, sebagai contoh sekarang bahwa manusia itu adalah perantara, bukan mutlak, ya, bukan mutlak memberikan petunjuk. Para rasul perantara, ya. Sebagai bukti bahwa rasul itu perantara, hanya perantara, ya. Nabi Muhammad, ya, tidak bisa memberikan petunjuk kepada Abu Thalib, walaupun Abu Thalib sangat mencintainya dan Nabi Muhammad juga mencintai Abu Thalib. Tapi karena petunjuk itu mutlak dari Allah, ya, maka di sini sebagai bukti, ya, bahwa manusia adalah perantara. Yang menguasai hati adalah Allah. Contoh yang lainnya lagi Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh tidak berhasil untuk mengislamkan putranya. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak, ya. Karena apa? Karena petunjuk itu milik Allah. Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan bapaknya. Apakah Nabi Ibrahim gagal dalam berdakwah? Tidak. Kenapa? Karena Nabi adalah perantara, sementara petunjuk atau yang menguasai hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kalau misalnya ayat yang senada disebutkan di surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan karena engkau hanya seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai hati manusia, apakah manusia itu mendapatkan hidayah atau tidak, ya. Ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun berlaku pula untuk semua manusia.
Jadi karena petunjuk ini milik Allah, maka jika kita ingin mendapatkan petunjuk, maka kita harus memohon kepada Allah. Memohon untuk mendapatkan petunjuk, untuk diberi petunjuk. Nah, tidak hanya memohon, tapi harus mentaati apa yang disampaikan oleh Rasul, karena Rasul sebagai perantara. Taati firman Allah, taati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi petunjuk itu harus dimohon. Ya. Nah, jika sudah mendapatkan petunjuk, maka harus dipelihara. Ya. Harus dipelihara, harus selalu mohon kepada Allah untuk tetap berada dalam hidayah Allah. Ya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan merasa kita itu sudah Islam dari kecil, kemudian aku mau udah Islam dari kecil ya, udah pasti masuk surga. Nabi Muhammad mengajar apa? Kita selalu memohon diberi hidayah oleh Allah, selalu memohon agar kita tetap berada pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya. Dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, di dalam sholat, di dalam tahiyatul akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku pada agamamu ya. Nah ini ya, inna, kembali ke sini, inna alaina al-huda, Allah lah yang memberikan petunjuk. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain adalah perantara, termasuk manusia juga, manusia yang lain, para dai, para ustadz juga sebagai perantara. Kita semuanya, baik para dai ya atau para utusan, tidak bisa memberikan hidayah, termasuk kepada orang yang kita cintai sekalipun, termasuk pada orang yang dicintai Rasul sekalipun, Rasul tidak bisa memberikan hidayah. Tadi contoh-contohnya sudah disampaikan oleh Ibu tadi ya. Ini ayatnya ada juga di dalam surat Al-Qasas bahwa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah pada orang yang Ia kehendaki ya. Sekali lagi kita selalu memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu banyak sekali doanya, doa-doa kita mohon hidayah ya. Insyaallah anda sudah pada hafal. Kemudian ayat yang ke-13, wa innalana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirat dan dunia mutlak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tafsir singkatnya, wa innahu ta'ala malikud dunya wal akhirah. Yang sudah ngeprint bukunya, tolong bukunya dikasih arti ya. Wa innahu ta'ala malikud dunya wal akhirah, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah raja dunia dan akhirat, penguasa dunia dan akhirat ya. Allah penguasa mutlak dunia dan akhirat. Wa huwa al-mutasarrifu bil kauni, wa huwa, dan Dia yaitu Allah al-mutasarrifu bil kauni, bebas melakukan apa saja bil kauni, di alam ini. Allah bebas melakukan apa saja di alam ini, mau mengatur alam ini seperti apa, Allah bebas melakukannya tasarrufan mutlakon, dengan kebebasan yang mutlak ya. Allah mau memberikan hujan, Allah mau menurunkan hujan, Allah mau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Mutlak kekuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di akhirat, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, mutlak kekuasaannya ya. Tasarrufan mutlakon, dengan kebebasan yang mutlak. Berkuasa dengan kekuasaan yang mutlak, dengan kebebasan yang mutlak. Beda dengan kekuasaan manusia. Kalau kekuasaan manusia tidak mutlak, terbatas wilayahnya, masanya ya, kekuatannya tidak mutlak ya. Suatu saat hilang, suatu saat jadi lemah.
Suatu saat bertambah itu kekuasaan manusia. Tapi kalau kekuasaan Allah selamanya dan mutlak. Nah, oleh karena alam dunia, alam akhirat di bawah kekuasaan Allah, maka kita sebagai hambanya ya wajib taat atas aturan-aturan Allah. Kita berada di alam dunia di bawah kekuasaan Allah, maka kita harus taat kepada yang mengatur dunia ini. Ya. Taat pada yang mengatur akhirat. Dalam hal urusan dunia pun harus taat pada aturan-aturan Allah. Ya. Karena urusan dunia pun ada aturan-aturannya. Ya. Di dalam Islam urusan dunia juga ada aturan-aturannya. Apalagi urusan akhirat. Ya. Jadi dalam Islam ini mulai bangun tidur sampai tidur lagi semua ada aturannya, semua diatur oleh Allah. Maka kita harus mengikuti aturan itu karena kita berada di dunia dan dunia ini milik Allah. Seperti ketika kita bertamu, kita harus mentaati tuan rumah. Kita bertamu di dunia ini bertamu, kita harus mentaati tuan rumahnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh urusan dunia yang ada aturan, semua urusan dunia ada aturannya ya. Misalnya jual beli ada aturannya, tidak boleh menipu ya. Kemudian bergaul dengan orang lain ada aturannya, harus sopan santun dan seterusnya ya. Semua harus mengikuti aturan Allah jika ingin selamat di akhirat. Kemudian begitu pula urusan akhirat, karena akhirat adalah milik Allah, urusan akhirat pun kita harus mengikuti aturan Allah. Ibadah harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa ibadah bikin-bikin sendiri ya. Misalnya sholat subuh mau ditambah kok cuma 2 rakaat masih kurang, kayaknya enak kalau 6 rakaat ya. Tidak bisa, semua harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh membikin-bikin sendiri ya. Sehingga kita selamat dunia dan akhirat karena kita mengikuti pemiliknya, mengikuti aturan-aturan yaitu Allah ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula ya. Ayat 14 ini ancaman, 14, 15 dan 16 ini ancaman bagi orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Ancaman bagi orang yang tidak mentaati Allah. Fa'anzartukum nara talazza, maka akan kami peringatkan kepada kalian dengan neraka yang menyala-nyala ya. Allah peringatkan bahwa Allah punya neraka ya. Hati-hati dengan neraka ini kata Allah. Aku peringatkan kalian dengan neraka. Hati-hati dengan neraka ini ya. Ibu baca tafsir singkatnya dulu. Fa ba'da hadzal bayan, setelah penjelasan ini ya, setelah tadi penjelasan yang di atas tadi, hazartukum ayyuhan nas, aku peringatkan pada kalian wahai manusia, wa khawwaftukum, dan aku takut-takuti kalian, naron dengan api neraka, tatawahhaju yang bergejolak, wahya naru jahannam, yaitu neraka jahannam. Ayat 14. Jadi Allah peringatkan, hati-hati kalau mau melakukan sesuatu ya. Hati-hati ya, bahwa kehidupan di dunia bukan satu-satunya kehidupan. Ada kehidupan lagi di akhirat. Kalau di dunianya tidak taat, maka hati-hati bahwa neraka jahanam akan mengancamnya. Beri peringatan oleh Allah, ditakut-takuti oleh Allah ya. Kita wajib takut pada api neraka ya. Jangan merasa aman, aku pasti masuk surga. Karena sudah iman dari kecil. Islam dari kecil, jangan. Afan. Jadi sebagai umatnya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk tidak merasa aman, meskipun sudah iman dari kecil, Islam dari kecil. Buktinya Nabi Muhammad ya
memberikan contoh kepada kita ya dengan doa. Yang doa itu insya Allah sudah kita ucapkan tiap hari, dan doa itu adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad. Ya, apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, wa qina azabannar. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga tapi tetap berdoa dengan doa tersebut, apalagi kita, ya. Apalagi kita. Allah peringatkan bahwa Allah punya neraka. Kita mohon pada Allah untuk dijauhkan dari neraka. Bagaimana cara? Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Tapi tentunya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baru kemudian kita berdoa. Ya. Nah, sekarang siapa yang akan menjadi penghuni neraka? Disebutkan di ayat 15, la yaslaha illal ashqa. Tidak masuk ke dalamnya, tidak masuk ke dalam neraka illal ashqa, kecuali orang yang celaka. La yadkhuluha, tidak masuk ke dalam neraka, mukhalladan fiha, serta kekal di dalamnya, illal kafiru, kecuali orang kafir. Jadi maksud dari la yaslaha illal ashqa adalah la yadkhuluha mukhalladan fiha illal kafir. Gak kekal di dalam neraka kecuali orang yang kafir. Meninggal dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Ya. Bagaimana dengan orang Islam yang banyak dosa dan belum diampuni dosanya, akan masuk neraka jika dia tidak bertaubat, tapi suatu saat ada harapan untuk diangkat, ya. Itu. Tapi meskipun demikian, jangan sampai antar juga diangkat, ya. Nggak apa-apa deh dosa, jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai punya pemikiran yang seperti itu. Ya. Jadi ayat 15 ini maksudnya yang akan masuk neraka dan akan kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari sini, ya? Kita jangan sampai na'udzubillah sampai murtad, ya. Karena yang dilihat Allah adalah ujungnya nanti di akhir hidupnya dia kafir, maka dia kekal di neraka. Banyak kan orang yang tadinya Islam kemudian murtad sampai meninggal dalam keadaan kafir, maka kekal di neraka, ya. Nah, kita berdoa tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, mohon kepada Allah untuk tetap menjadi orang yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang ke-16, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Orang kafir itu kadzdzaba wa tawalla, mendustakan ajaran-ajaran Allah. Wa tawalla, berpaling dari iman, maksudnya tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman pada Al-Quran. Alladzi kadzdzaba nabiyallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang kafir itu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi, serta mendustakan Al-Qur'an. Wa a'rada 'anil iman, dan berpaling dari iman. Wa a'rada 'anil imani billahi wa rasulihi, dan berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Orang kafir itu tidak mau percaya pada Nabi Muhammad, tidak mau percaya pada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itulah yang mengakibatkan mereka itu menjadi penghuni neraka. Wa ta'atihima, dan tidak mau taat pada keduanya, ya. Karena kalau taat pada salah satunya, ya, misalnya aku taat pada Allah tapi tidak mau taat pada Rasul, aku hanya pakai Al-Quran, gak mau hadis, tidak sah ketaatannya, tidak sah keimanannya. Taat pada Allah dan Rasulnya itu satu paket. Kalau misalnya ada orang yang hanya taat pada Allah tapi nggak mau taat pada Rasul, nggak mau menggunakan hadis, hanya Al-Quran saja, itu berarti tidak sah keimanannya. Karena taat pada Allah satu paket dengan taatan kepada Rasul, dan itulah yang akan menyelamatkan manusia dari siksa neraka, ya.
Jadi jangan lupa kita selalu berharap mohon pada Allah untuk terus menjadi orang yang beriman sampai akhir hayat kita ya. Itu dari ayat 12 sampai dengan ayat 16 ya. Ibu simpulkan bahwa hidayah milik Allah, maka kita harus memohon kepada Allah untuk selalu mendapatkan hidayah. Dan kita harus taat pada Allah dan Rasulnya baik dalam hal urusan dunia maupun urusan akhirat, karena dunia dan akhirat milik Allah. Kemudian Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah memiliki neraka, maka kita harus hati-hati ya. Kita harus tetap menjadi orang yang beriman ya. Jangan sampai kita murtad, naudzubillah min zalik. Jangan sampai di akhir hayat kita tidak beriman lagi pada Allah dan Rasulnya, karena kalau demikian keadaannya maka neraka jahanamlah tempatnya dan akan kekal di dalamnya, karena tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak beriman pada Al-Quran dan tidak taat pada keduanya. Semoga kita terjauhkan dari siksa api neraka ya. Untuk pertemuan keempat kita cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.